Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi pangeran jenius. Arel saat ini sedang melawan raja terakhir, yaitu Nevelnian. Sebentar lagi tamat nih bos si Arel ini. Dan oke, seperti apa Arel melawan si Nevelnian, kita langsung aja lah di capcus. Kemudian scene berpindah. Saat ini Arel sedang santai-santai di taman. Tapi walaupun sedang santai-santai, ia tetap gelisah dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Selyan Kingdom. Si Nevelnian pasti sedang merencanakan sesuatu. Tapi Arel kali ini tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh si Nevelnian. Karena ia tidak bisa memprediksi, Arel sampai kepikiran yang tidak-tidak. Kepikiran Selyan memiliki senjata pemusnah massal. Kepikiran Selyan memiliki senjata yang bisa membuat gempa atau senjata biologis berupa virus itu ya. Wah, bisa bahaya itu mah. Dan ternyata Arel sedang bersama Pena. Pena saat ini sedang memperkuat sihir spirit miliknya. Arel bertanya kepada Pena, kenapa dirinya memiliki spirit rendah yang banyak? Bukannya Pena sekarang bisa mencapai tingkat magician menengah. Harusnya ia bisa mensummon spirit tingkat medium. Pena tidak mau mensummon yang aneh-aneh. Pena tidak mau itu. Ia sudah sangat menyukai summon tanah dan summon salamander. Mereka imut-imut. Waduh dah, malahan alasannya cuma imut-imut. Kemudian Pena dengan summon spiritnya yang banyak, ia akan adu banteng alias adu sihir dengan si dia. Pena langsung mempersiapkan semua summon spiritnya. Dan oke dah, lakukan serangan gabungan. Magma Fall. Para salamander Pena mengeluarkan semburan api yang mengalir bak air terjun. Karena jumlahnya yang banyak, api itu memadat dan membentuk magma yang besar. Gile, Arel kaget melihat itu. Itu bener-bener gile, bos. Pena memanfaatkan jumlah salamander dan membentuk aliran api yang konstan. Ini sihir combo yang terdiri dari banyak aliran mana yang membentuk satu aliran manifestasi sihir. Buset dah, tambah puyeng. Sihir magma itu pun menyerang dia. Dia santai-santai saja. Kemudian dia mengeluarkan sihir api biru miliknya. Ia merapal dengan cepat dan ceros. Blue Fire Tornado. Wah gile, pusaran api biru yang membentuk tornado api melayang dan mengenai semua spirit Pena. Spirit Pena langsung berhamburan terbang berantakan. Pena panik. Ya, ia panik melihat spiritnya tercerai-berai terkena api tornado milik dia. Wadidaw. Karena ini cuma latihan, Arel pun berterima kasih kepada dia karena ia mau menunjukkan skillnya yang hebat kepada Pena. Itu bisa jadi referensi Pena untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Aku rasa Pena perlu latihan 100 tahun untuk bisa menyamaiku yang telah mencapai magician tier 7, ucap dia sombong. Waduh dah, Pena langsung bengong mendengar itu dari si dia. Ya gimana lagi, Pena ini tipe cewek polos, disindir malah melongo. Kemudian Arel memberikan saran kepada Pena. Ia disuruh untuk melatih spiritnya supaya membentuk formasi layaknya pasukan perang. Spirit-spirit itu harus dikoordinasikan dengan satu komando supaya mereka bisa membentuk pola serangan yang maksimal sekaligus memiliki strategi yang tepat dalam mengalahkan musuh. Jangan diserang satu arah layaknya kesatria. Tapi Pena harus memikirkan cara agar jumlah spirit yang dapat digunakan untuk berstrategi secara tepat, atau bisa dikatakan strategi perang. Putri Pena memahaminya, tapi ia belum pernah belajar tentang membangun pasukan, apalagi membangun strategi perang. Waduh dah, harus bagaimana ini? Mudeng ucapan Arel, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Setelah memberi saran, Arel pun kembali dengan lamunannya. Ia masih berpikir tentang strategi perang yang akan dilakukan oleh kerajaan suci Holy Selyan. Arel masih bingung dengan pikirannya sendiri. Kemudian dia masih bisa menghancurkan formasi serangan spirit miliknya Putri Pena. Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkan Fire Tornado. Pena sendiri masih kepayahan dengan keadaannya ini. Ia belum tahu harus melancarkan serangan seperti apa supaya spiritnya bisa mengeluarkan skill yang powerful. Arel yang melihat itu jadi menggerutu, soalnya si Putri Pena kelihatan lemah banget di hadapan dia.
Dia seperti makhluk ganas yang tidak kenal ampun. Putri Pena, kalau kau seperti itu terus, kau tidak akan bisa berkembang. Sebaiknya kau berlatih mengembangkan mana magic milikmu. Soalnya, mana magic milik Pena akan terkuras habis ketika ia mensummon spirit terus-menerus. Dan bener, hasilnya Putri Pena sempoyongan. Ia merasa pusing karena mana magicnya terkuras akibat penggunaan skill summon yang terus-menerus. Arel malah merasa Pena itu hebat sekali, walaupun dengan mana magic yang dibilang kecil, tapi ia memiliki regenerasi mana yang cukup besar. Ini seperti tubuh yang memiliki antibodi yang kuat, gak gampang kena penyakit ini mah. Woi Pena, jangan sampai kau menularkan kebodohanmu itu ya kepada dia. Dia itu sedang belajar menjadi pintar. Kau jangan menularkan penyakitmu ya, teriak Arel yang membuat Pena kesal. Aku tidak bodoh, hanya kurang belajar. Buset, sama saja. Maafkan aku dia, aku tidak bermaksud menularimu penyakit yang dibicarakan sama Pangeran Arel. Santai saja Putri Pena, Pangeran Arel memang sedang kurang kerjaan, jadinya ia gabut dah sampai menggoda Anda seperti itu. Akan tetapi, Arel menyadari sesuatu. Ia mengatakan kalau Pena menularkan penyakit bodoh, menularkan penyakit. Ya, betul, menularkan penyakit. Arel langsung bermuka serius. Ia akhirnya menemukan jawaban. Penyakit menular. Mungkin itu yang akan digunakan oleh kerajaan Holy Selnian. Arel pun langsung meluncur pergi meninggalkan Pena dan dia. Pena bertanya, kenapa Arel buru-buru? Ia mau kemana? Arel menjawab kalau ia kelupaan sesuatu. Ia mau mengeceknya. Pena disuruh latihan terus sama si dia. Jangan santai-santai. Kemudian Arel pergi menuju ruang administrasi kerajaan. Ia meminta penjaga ruang administrasi untuk memberikannya catatan tentang peperangan kerajaan Holy Selnian, terutama kerajaan Ernesia saat masih utuh, belum terpecah menjadi kerajaan Merman dan Ernesia. Dan oke dah, catatan pun diberikan. Arel pun mencari catatan lainnya. Ia memastikan dulu terkait serangan yang dilakukan oleh kerajaan Holy Selnian. Pasti suatu kerajaan pernah berperang melawan Holy Selnian. Dan pasti ada senjata rahasia yang dikeluarkan oleh Holy Selnian. Dan setelah dicari dari pagi sampai sore, Arel menemukan beberapa catatan penting. Akan tetapi, capek banget dah. Kenapa ada banyak banget catatannya? Waduh, capek banget ini. Sampai malam lagi. Arel membaca laporan peperangan yang dilakukan oleh Holy Selnian sampai malam datang. Dari hasil investigasi Arel, dalam beberapa peperangan, kerajaan Holy Selnian memenangkan perang dengan cara yang aneh, yaitu memikat hati warga dari kerajaan yang diperangi, dan akhirnya warga dari kerajaan tersebut membelot. Bahkan sampai ada keluarga bangsawan yang rela mengkhianati kerajaannya hanya karena ia terpikat oleh bujuk rayu kerajaan Holy Selnian. Dan bujuk rayu itu adalah penyakit yang melanda kerajaan tersebut ketika perang terjadi. Masyarakat kerajaan itu kewalahan karena tidak memiliki obat dan kerajaan mengabaikannya. Karena mereka sedang berperang melawan Holy Selnian gitu ya. Dan akhirnya bak digerogoti penyakit dari dalam. Kerajaan tersebut pun hancur. Kalah karena diserang dari pasukan Holy Selnian dan kalah karena terjangkit penyakit menular. Buset dah, ternyata dulu bangsawan yang berkhianat dan mendirikan kerajaan adalah bangsawan Merman. Dan ia mendirikan kerajaan Merman. Waduh, dan ternyata bangsawan yang rakyatnya pada KO karena terserang penyakit menular adalah masyarakatnya kerajaan Merman. Dan ketika itu, mereka ingin Ernesia membantu mengatasi masalah itu. Tapi saat itu kan Ernesia sedang melawan Holy Selnian ya. Jadinya bangsawan-bangsawan itu membelot. Dan mereka bergabung dengan kerajaan Holy Selnian dan memisahkan diri menjadi kerajaan Merman. Wah, bener-bener strategi jitu. Ya, strategi jitu untuk memusnahkan sebuah kerajaan. Arel mulai waspada dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Selnian. Ia harus melakukan langkahnya mulai dari sekarang karena ia telah tahu apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Selnian. Kemudian Arel mulai membuat obat untuk mengatasi penyakit menular yang kemungkinan akan dijadikan senjata oleh kerajaan Holy Selnian. Dan dia saat ini sedang mempelajari sihir suci dengan formula yang dibuat oleh Arel. Dia cepat belajar, jadinya dia bisa menguasai sihir suci yang diajarkan oleh Arel dengan mudah.
Ariel sendiri sekarang sedang mengecek alat transportasi baru yang sudah ia pesan beberapa bulan yang lalu. Ini adalah alat transportasi yang dibuat oleh Helmian dari Asosiasi Penyihir Menara. Dan ini dia sudah terlihat. Sebuah kapal yang akan menjadi alat transportasi Ariel dalam mengarungi benua Estolania. Asha dan Sienna yang diajak untuk uji coba merasa takjub. Ini gede banget, lebih besar dari kapal barang yang ada di pelabuhan Ernesia. Wah, luar biasa gede ini mah. Tapi Ariel merasa ini kurang besar. Ia seharusnya mendapatkan kapal yang lebih besar dari ini. Ya, mungkin karena bahan bakunya yaitu kayu dan besi yang saat ini sedang dibatasi. Sepertinya akan sulit untuk membangun kapal yang lebih besar lagi dari ini. Dan saat ini Ariel berada di pelabuhan perdagangan kota Perlan dari kerajaan Ernesia gitu ya. Kota ini adalah jembatan penghubung antar pedagang. Jadi kota ini sangat penting bagi Ernesia dan Sienna sekarang terus-menerus takjub gitu. Ia berkali-kali mengatakan, wow keren, wow dahsyat, wow 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 luar biasa. Ini di luar akal manusia. Buset dah, sampai segitunya Ariel jadi memahami kehidupan yang dialami oleh Sienna yang selalu berada di pedalaman hutan. Ia mungkin baru pertama kali berada di perairan, jadinya ia kegirangan itu dah. Cepatlah naik kapal itu, jangan melongo terus, ucap Ariel kepada dua pengawalnya. Selamat datang di kapal yang dibuat oleh Fahlia dan juga Menara Sihir. Kapal legendaris pertama di benua mainland yang diberi nama Panzer 01. Panzer 01, mantap, namanya keren banget. Luar biasa Pangeran Ariel. Ini adalah kapal yang diperjuangkan oleh Aken si Dwarf. Saat ini, dia adalah pandai besi terbaik di Ernesia. Ancung jempol dah untuk si Aken, bener-bener si Master Dwarf itu mah. Kemudian Sienna bertanya, bagaimana cara menggerakkan kapal ini? Apa perlu didayung? Buset, malah didayung. Bisa-bisa jadi pada almarhum itu yang mendayung. Kapal besi segede ini mana mungkin bisa didayung. Ketika Ariel mau menjelaskan cara bergeraknya Panzer 01, tiba-tiba lingkaran mana bersinar terang. Itu lingkaran mana teleportasi. Sepertinya itu milik Helmian, si ketua menara sihir gitu ya. Dan ini dia orangnya, si Helmian. Ia langsung nongol dan langsung menjelaskan kalau kapal ini digerakkan dengan sihir. Sihir? Ya betul, sihir yang dipadukan dengan gerigi besi yang rumit, ucap Helmian yang kegirangan. Hei bro Helmian, kenapa Anda malah kemari? Bukannya Anda harus menyelidiki tentang buit penyihir kegelapan, malahan main ke sini. Santai aja bro, untuk urusan itu mah sudah beres. Aku kesini mau melihat mesin turbin yang dapat menggerakkan kapal besar ini. Aku jadi penasaran melihatnya bekerja. Wah, ternyata Ariel menggerakkan kapal ini dengan mesin turbin yang akan memutar baling-baling kapal. Dan itu dibuat sesuai kecepatan yang diinginkan. Dan mesin turbin itu dialiri mana sihir yang sangat kuat dan bertahan lama sampai 1 minggu. Setelah itu, para penyihir akan datang untuk memberikan energi sihirnya. Ya, dicas lagi gitu ya. Dan wow, kita semua sudah beres. Saatnya uji coba. Langsunglah berangkat. Kemudian scene diperlihatkan ada seorang nelayan yang sedang mancing. Tapi ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mendekat ke arahnya. Dan ternyata itu kapal Panzer 01, wadidaw. Buset dah, gede banget. Ternyata itu kapal tongkang, wala wala wala. Besarnya. Si nelayan langsung panik itu dah. Kemudian terlihat Asha sedang mengalami mabuk laut. Ia tidak pernah naik kapal sebelumnya, jadinya ia mabuk laut. Ariel pun memijat punggung Asha biar ia keluar tuh makanan dalam lambungnya. Biar lega gitu ya, tapi udah telat, udah keluar semua. Waduh dah, cuman ada air doang ini isi lambungnya si Asha. Asha jadi teringat cerita kakeknya yang bertualang dari lautan ketika ia sedang bersemangat untuk menghadapi lautan. Tapi malahan diserang sama cumi-cumi raksasa. Jadinya ia terdampar dan memutuskan untuk tidak lagi berpetualangan di lautan. Kayaknya keluarga Panil memang tidak cocok berada di lautan. Bikin mual. Kalau begitu, kau berdiri saja di tepi kapal. Kau lihat pemandangan di lautan. Jadinya kau bisa fokus dengan mabuk lautmu itu.
Wah beneran, Asya pun mencobanya. Ia memandangi lautan biru yang berkilauan di siang hari. Ia juga melihat Sienna yang dari tadi cengar-cengir melihat kehebatan Panzer 01. Mantap bener ini dah kapal. Helmian yang sedang ada di kapal juga merasa hebat banget. Kapal sebesar ini bisa berlaut di tengah samudra. Kalau seperti ini, perusahaan pengangkutan bakalan pada bangkrut semua ini mah. Kalah saing sama Arel. Soalnya, satu kapal panzer bisa memuat 1.000 ton barang. Ini seperti mengangkut 10 kapal barang di pelabuhan Pelningan. Helmian merasa ini luar biasa, apalagi Arel menginginkan 3 kapal seperti ini lagi. Hei, bukan 3 kapal lagi. Buset dah, harusnya 10. Waduh, waduh, malahan 10. Buset, buset, buset. Bisa pada almarhum ini penyihir gue, bang. Kemudian Sienna melihat sesuatu yang aneh di depan kapal. Ia langsung melaporkannya kepada Pangeran Arel. Dan itu dia benda aneh yang dilihat oleh Sienna. Itu Kraken, gurita raksasa yang besarnya seperti kapal barang yang terbuat dari kayu. Asya panik luar biasa. Ia merasa trauma. Arel langsung meneropong dan ia mengatakan, ini adalah kesempatan. Helmian juga sama, ia senang sekali melihat ada tantangan, saatnya untuk memperlihatkan kehebatan Panzer 01. Bos Arel, apakah kita harus berbalik? Tanya kapten kapal. Arel sedikit berpikir kalau Kraken ini memang selalu datang menyerang kapal, entah kapal nelayan ataupun kapal pedagang. Ia akan menyerang tanpa pandang bulu. Ya, ia selalu menyerang sesuatu yang berlayar di lautan. Kita tidak akan berbalik arah. Kita akan hadapi Kraken itu dari depan. Siapkan semua kecepatan yang dimiliki oleh Panzer 01 ini, Kapten. Sekarang, tarik tuas secara maksimal. Kita akan membuat Kraken itu pindah alam. Siap, bos, laksanakan, ucap Kapten tegas tanpa ragu. Jangan kasih kendur, Kapten. Gunakan kecepatan maksimal. Ingat, kecepatan maksimal, ucap Arel dengan wajah jeleknya. Buset, buset, si Kapten baru sadar. Ia baru sadar kalau ia disuruh menabrakkan kapalnya ke monster Kraken itu. Pangeran Arel, tolong, tolong pangeran. Aku trauma sama Kraken, ucap Asya. Helmian malah langsung digas aja. Digas pangeran, tancap gas terus. Waduh, waduh, Helmian malah kegirangan. Lihat tuh si Kraken, dia sudah banyak memakan korban. Sekarang kita akhiri derita para nelayan dengan memindahkan tuh Kraken ke alam baka. Jangan kasih kendor, Kapten. Kerahkan semua kekuatan Panzer 01. Wadidaw, Asya benar-benar panik. Ia ketakutan kalau si Kraken memanjat kapal dan menyerang dirinya. Ia tidak siap melawan Kraken. Ia ingin pulang. Tolong segera putar balik. Aku mau pulang. Aku nggak mau lihat tuh Kraken. Dahlah Asya, pasrah aja, ucap Sienna. Dan oke, Panzer 01 meluncur tajam. Kecepatannya tidak mengendur, bahkan semakin melaju dengan kecepatan yang penuh, kecepatan maksimal. Si Kraken santai-santai aja. Ia merasa bakal mendapatkan makanan yang banyak. Akan tetapi, buset, gede banget. Si Kraken panik. Tubuhnya ternyata lebih kecil dari Panzer 01. Dan tong, Arel menutup telinga karena suaranya besar banget. Asya sampai pingsan itu dah. Dia tidak kuat lagi. Sienna langsung menangkap Asya biar gak cedera serius. Dan terlihat si Kraken sudah tercerai-berai. Kraken sudah pindah alam itu. Wah, berhasil. Tesnya sudah selesai. Kita akan kembali ke pelabuhan. Waduh, dah malahan telat Pangeran Arel. Ini Asya malah gak bergerak, Pangeran. Wah, 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 wah. Lucu sekali kalian semua, ucap Helmian kegirangan. Dan oke, beberapa saat kemudian, kembali ke pelabuhan Pelman. Di pelabuhan ada beberapa nelayan yang diberi proyek sama Arel. Mereka disuruh mencari tumbuhan yang bernama pohon kola. Itu sejenis pohon yang bisa menghasilkan buah yang dapat dijadikan minuman kola. Arel sudah membuat gambaran dari buah yang dihasilkan oleh pohon kola. Para nelayan disuruh mencarinya, dan mereka disuruh untuk menjualnya kepada Pangeran Arel. Harganya mahal loh, jadi segera jual ke aku ya kalau kalian menemukannya. Oke, siap Pangeran, kami akan mencarinya untukmu Pangeran. Akan kami telusuri setiap benua untuk mendapatkan pohon kola itu.
Wah, Arel benar-benar ingin minum Coca-Cola itu ya. Ia tidak sabar untuk membuat Coca-Cola biar bisa minum setiap hari. Mantap, Jos. Dan Wokeda, kapal Panzer 01 langsung standby di pelabuhan Pelnian. Ia akan digunakan sebagai pengangkut jika pohon kolanya sudah ditemukan. Dan Arel akan kembali ke Vahlia. Ia mengucapkan salam perpisahan kepada Panzer 01. Sampai bertemu lagi, Panzer. Kita akan jalan-jalan lagi. Buset dah, ogah bener, ucap Asha yang sedang tidak baik-baik saja. Malahan si Arel nyeng itu dah, buset. Dan Mukedasin pun berpindah di sebuah desa di pinggiran kota kerajaan Ernesia. Di situ para warga sedang pada demam dan batuk-batuk. Mereka tampaknya sedang sakit ludah. Dan ternyata ada ramuan yang dibuang di dalam sungai dekat desa itu. Dan ramuan itu telah mencemari air di desa itu. Waduh, waduh, itu apa Anda? Kita tidak tahu itu karena Sin pun berpindah kembali ke Arel. Saat ini Arel sedang mengalami masalah serius. Di beberapa desa di Ernesia sudah terjadi wabah penyakit. Dan penyakit itu terus-menerus menular sampai ke wilayah perkotaan. Ini sangat berbahaya. Asha melaporkan kalau ada satu desa di pinggiran kerajaan Ernesia, yaitu Desa Rosok. Desa itu pertama kali terkena wabah penyakit ini. Dan mereka sekarang sedang meminta bantuan kepada Ernesia. Dan akibat hal tersebut, sekarang pihak kerajaan sedang melakukan status darurat bencana. Soalnya, wabah penyakit telah menular ke banyak warga Ernesia. Duhda, Arel jadi puyeng, padahal baru kemarin Arel menyadari hal ini akan terjadi. Malahan, udah cepat sekali menyebarnya. Udah satu korban lagi. Waduh, waduh, gaswat. Arel bertanya tentang kampung halaman Asha dan juga kampung halaman Siena. Apakah penyakitnya sudah sampai ke desa mereka? Asha memberitahu kalau desa mereka baik-baik saja, soalnya desanya kan di gunung ya, jadi jarang ada pendatang baru. Di Siena juga sama, orang-orang sono pada kebal penyakit, soalnya rata-rata pengguna aura semua. Rakyat Garil gitu loh, kuat tahan banting. Tapi Siena mengkhawatirkan keadaan kota-kota lain. Mereka semua mengalami penyakit yang serius. Pangeran Arel harus melakukan sesuatu untuk mengatasi bencana ini. Waduh, waduh, pusing bro, pusing. Arel benar-benar merasa dirinya kalah cepat sama si Nevelnian. Wanita itu begitu cepat bertindak. Ia tidak membuang-buang waktu, langsung terjun ketika keadaan sedang damai. Waduh, waduh. Oke lah kalau begitu, kita akan memaksa para penyihir untuk mempercepat pembuatan obat yang telah aku siapkan. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Kalian semua perintahkan para penyihir untuk bergerak cepat. Dan juga kerahkan semua ksatria kita untuk mengumpulkan item-item yang diperlukan. Sekarang saatnya untuk bergerak cepat. Jangan ditunda-tunda lagi. Ucap Arel memerintahkan Asha dan Siena. Seminggu kemudian, dia sudah mahir menggunakan sihir suci. Ia menggunakan sihir itu untuk mengobati pasien yang terkena wabah penyakit. Para penyihir juga sudah melaporkan kalau mereka dalam sehari bisa membuat ribuan obat yang diformulakan sama Arel. Mereka sudah bekerja siang malam untuk mengatasi masalah wabah ini. Sedangkan Arel sekarang terus mendapatkan laporan dari beberapa desa yang telah mengikuti perintah Arel. Beberapa desa tersebut yang terkena wabah disuruh Arel untuk isolasi mandiri satu desa. Jangan ada yang keluar atau masuk. Minum obat dari Vahlia secara rutin, maka desa itu akan membaik setelah 2 minggu. Bukti telah ditemukan, si Nevelnian itu ternyata menyebar virus corona untuk menjangkit para warga Ernesia. Untungnya Arel sudah memahami virus itu dan ia segera membuat antibiotik yang dapat membunuh virus tersebut. Tapi karena hal tersebut, keuangan Arel jadi mengkhawatirkan. Ia rugi banyak sekali nih. Perdagangan Ernesia berhenti, keuangan kerajaan harus ia tambali, sedangkan biaya obat sangat mahal sekali. Kali ini Arel benar-benar mengeluarkan semua isi kantongnya, wadidaw. Kemudian dia datang, ia baru kembali dari desa yang terjangkit wabah penyakit. Dia melaporkan kalau dirinya sudah berhasil menguasai sihir baru, yaitu netralisir udara. Skill ini berfungsi untuk menangkap makhluk jahat yang kasat mata dan menetralisirnya. Tapi dia bertanya kepada Arel, kenapa Arel tidak bertindak cepat dan mengatasi sumber dari masalah ini? Apa Arel tidak berani mengambil konsekuensi serius untuk berperang melawan kerajaan Holy Selnian?
Padahal sudah jelas-jelas Ratu Nevelnian telah mendatangkan masalah ini. Wah, Arel kaget. Ia kaget mendapatkan pertanyaan itu. Arel paham kondisi dia. Dia ini adalah korban wabah penyakit saat ia masih kecil. Kampung halaman dia sekarang sudah musnah karena terkena wabah penyakit. Dan saat itu, dia sudah memiliki antibodi atas wabah tersebut. Jadi ia kehilangan semua keluarganya dan juga semua penduduk desanya. Jadinya saat ini, dia benar-benar marah karena ada desa lain yang mengalami wabah penyakit yang sama seperti desanya dulu. Dia protes sama Arel kalau tindakan Arel terlalu lamban. Dia bisa saja langsung ke kerajaan Holy Selnian dan menggunakan skill sihirnya untuk memusnahkan kerajaan Holy Selnian. Tapi ia tidak mau melakukannya karena ia paham dirinya adalah bawahan dari Arel Ernesia. Cukup dia, aku memahami perasaanmu, tapi saat ini kita hanya fokus untuk mengatasi wabah ini. Masalah kerajaan Holy Selnian kita skip dulu, karena yang penting nyawa warga harus selamat. Siap Pangeran Arel, maafkan atas kelancanganku. Aku hanya tidak sabar untuk melakukan pencegahan. Aku paham itu dia, jadi fokuslah akan dirimu untuk membantu mereka yang terkena wabah. Setelah itu, kita akan eksekusi kerajaan Holy Selnian. Mereka sudah keterlaluan terhadapku. Wah, sepertinya Arel sudah serius ini. Kemudian scene berpindah di desa Rosok, itu desa pertama yang mengalami wabah penyakit menular. Arel sudah sampai di desa Rosok. Ia datang karena ia harus memastikan desa ini bersih dari virus corona. Kepala desa datang menemui Arel. Ia minta maaf karena tidak bisa menyambut keluarga kerajaan dengan baik. Soalnya desa Rosok masih dalam keadaan karantina. Tenang saja kepala desa, aku yang harusnya berterima kasih kepada Anda. Soalnya Anda sudah bekerja keras untuk menyelamatkan desa Rosok ini. Aku sudah membawa antibiotik yang sudah disucikan oleh sihir suci. Sekarang kita akan membersihkan area ini dari virus corona. Terima kasih Pangeran, terima kasih, terima kasih. Kami dari warga Rosok benar-benar mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang Anda lakukan. Terima kasih Pangeran. Kemudian Arel mendengar sesuatu di dalam box obat-obatan. Arel sudah tahu apa yang ada di situ. Dan ternyata itu adalah si Pena. Buset dah, ini cewek. Seharusnya aku paku aja ini boxnya biar kau tidak keluar. Maafkan aku Pangeran, maafkan aku Pangeran Arel, maafkan aku. Bukan maksudku untuk mengikuti Anda diam-diam, tapi aku ingin menolong juga. Tolong lihat spiritku ini. Ini adalah spirit air yang bisa menggunakan sihir suci. Loh. Walaupun nggak terlalu berguna, tapi ya dah lah. Kau ikuti aja si dia itu dan bantu warga dengan spirit kecilmu itu. Ucap Arel yang sudah capek dengan kelakuan si Pena. Wah, Pena senang sekali. Ia langsung bersemangat dan akan membantu warga semaksimal mungkin. Arel pun mencari lokasi yang pas untuk dirinya menanggulangi wabah ini. Arel tidak mau menanggulangi wabah ini dengan membakar desa dan meninggalkan desa ini menjadi abu. Itu solusi yang merugikan. Dan cara Arel menanggulangi wabah ini adalah dengan sihir netralisasi yang baru dipelajari oleh dia. Ia akan berperan penting dalam menghilangkan wabah di sini. Dan mungkin dia pun mengeluarkan sihir netralisasinya. Aura mana mengalir di sekitar tubuhnya. Arel dan Pak Kepala Desa sangat takjub dengan aliran mana itu. Arel sampai bengong. Dia memiliki afinitas sihir yang banyak banget. Dan ternyata dia mengontrol sihir air dan sihir petir. Ia menangkap banyak virus di udara dan memusnahkannya dengan sihir petir miliknya. Pena sampai ketakutan karena kekuatan dia begitu luar biasa. Banyak banget itu gelembung air yang dialiri petir. Arel mulai mengamati sihir dia. Dia menangkap virus di area udara dengan sihir air. Ia membuat gelembung air dan menangkap virus dalam jumlah banyak. Seluruh sudut di desa terkena sihir air milik dia. Dan itu membuat desa bersih dari virus corona. Arel pun mengetes udara di desa Rosok. Dan hasilnya sudah bisa di-approve. Aman. Kertas deteksinya tidak berubah warna. Itu artinya dia berhasil mengatasi semua wabah di desa Rosok ini. Tapi dia kecapean. Dia mau ambruk. Untung ada Pena yang buru-buru memegang dia. Kau pasti memaksakan diri mengeluarkan semua mana magicmu. Dia itu sangat berbahaya. Mengendalikan sihir sebanyak ini. Kau benar-benar nekat dia. Maafkan aku Pangeran. Hanya ini yang bisa aku lakukan.
Kepala desa pun menghampiri Arel. Ia bertanya apakah wabah penyakitnya sudah berhasil ditangani, apakah sudah hilang semua. Yoi bro, desa Rosok sudah aman terkendali. Semua virusnya sudah dibasmi. Wah, 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 hebat sekali. Pangeran Arel memang is the best. Dan oke, setelah beberapa hari, kondisi desa sudah membaik. Pena membantu memulihkan warga desa yang masih demam dengan spirit air miliknya. Dia juga masih menggunakan sihir netralisasinya yang ia gunakan di desa-desa lainnya. Dan vaksin berhasil dibuat. Seluruh warga sekarang sudah kebal dengan virus corona. Arel sibuk banget belakangan ini. Ia terus-menerus menelusuri virus-virus yang berdatangan. Ia berjuang tidak kenal waktu. Duit habis nggak apa-apa, bisa dicari lagi. Yang penting nyawa kagak pindah alam. Kalau pindah alam, gue mau dagang sama siapa? Walalah malahan. Setelah semua itu, warga Erlesia pun sembuh satu persatu. Mereka berterima kasih kepada Pangeran Arel. Tapi yang berperan penting di sini adalah Pena dan dia. Mereka berdualah yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu setiap desa yang terjangkit penyakit menular ini. Dan di sisi kerajaan Holyselnian, saintis Nevelnian mendapatkan laporan dari bawahannya kalau Ernesia berhasil mengatasi wabah penyakit menular. Mereka berhasil membuat obat untuk melindungi warga Ernesia dari wabah penyakit menular. Wah, Nevelnian diam. Ia tidak bisa berkata-kata. Terlihat Nevelnia benar-benar shock berat. Ia tidak percaya Ernesia berhasil menangani penyakit menular yang sudah ia sebar. Waduh, dah gaswat. Padahal itu virus sudah efektif untuk menularkan penyakit. Kenapa malah sudah ditangani? Dan lagi, sebulan yang lalu, Nevelnia sudah survei langsung ke desa Rosok, di mana desa itu paling tertinggal dengan desa-desa yang lainnya di Ernesia. Tapi kenapa desa itu baik-baik saja sekarang? Nggak ada korban lagi. Wadidaw. Nevelnia benar-benar marah. Arel di luar prediksinya. Pangeran itu bukan pangeran sembarangan. Ia pasti memiliki rahasia sendiri. Sehingga ia bisa menangani sebuah penyakit. Buset dah, bikin puyeng aja tuh bocah. Nevelnia pun akan melakukan rencana kedua, yaitu mengambil alih kerajaan Merman. Ia akan mempercepat rencana penaklukan Merman. Harus segera sebelum Ernesia menyadarinya. Lagian, mereka semua tidak tahu kalau aku adalah wanita yang terlahir 2 kali di dunia ini. Ini keuntungan untukku, supaya aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus bergerak lebih cepat lagi. Wah, ternyata si Nevelnia juga orang yang terisekai gitu ya. Tapi ia terisekai di dunia yang sama. Waduh, info penting ini. Dan dah, scene pun berpindah di panti asuhan kerajaan Holyselnian. Di sana ada Nevelnia yang sedang bermain dengan anak-anak yatim piatu. Ia senang sekali karena hari ini sangat cerah. Tapi di dalam kerajaan Holyselnian, banyak pendeta yang meragukan saintis Nevelnian. Soalnya kemarin ia mengatakan kalau dewa telah memberi wahyu kalau Ernesia akan dilanda wabah penyakit menular sebagai hukuman atas dosa-dosa Ernesia. Malah Ernesia berhasil mengatasi wabah itu. Jumlah korbannya sedikit lagi. Para pendeta jadi mulai ragu. Sebenarnya itu wahyu dewa Selnian atau bukan ya? Kok aneh bener. Wahyu dewa kok gagal. Aneh ini mah. Dan dah, kita pindahin lagi di posisi Arel. Arel saat ini berada di kereta kuda. Ia mau kembali ke Fahlia. Ia bersama Pena. Saat ini Arel sedang memikirkan cara untuk menjatuhkan Nevelnia dari kerajaan Holyselnian. Ia harus menerima hukuman atas perbuatannya melukai rakyat Ernesia. Kemudian Pena bertanya apakah Arel akan kembali untuk adu tumbuk. Soalnya ia sudah tahu dalang dibalik penyebaran penyakit menular. Apa Arel akan menyerang secara terbuka? Ya jelas tidak dong. Itu perbuatan yang sia-sia. Bakal banyak nyawa yang akan dikubur sia-sia. Kau tidak usah khawatir, yang penting kita istirahat dulu di Fahlia. Beberapa saat kemudian, Arel kembali ke Fahlia. Ia langsung rebahan di sofanya. Ia rebahan sambil memikirkan cara untuk melawan kerajaan Holyselnian. Tapi cara berperang tanpa memakan korban adalah dengan menggunakan pena. Pena lah yang akan menjadi kunci keruntuhan kerajaan Holyselnian. Aku harus menyiapkan semuanya itu segera.
ucap Arel dalam hati. Di posisi Pena yang ada di kamarnya, ia saat ini sedang menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, ia tidak mau menyembunyikan ini kepada Arel, tapi ini adalah hal yang paling rahasia. Soalnya, ini informasi dari kerajaan Merman. Salamander Cele pun menghidupkan lilin dengan sihirnya dan sesuatu yang rahasia dikeluarkan oleh Pena. Itu adalah surat. Itu adalah surat dari kakaknya Pena, sang raja dari kerajaan Merman. Pena pun mengaktifkan sihirnya untuk membaca surat itu, dan surat itu mulai terbaca oleh Pena. Surat itu bertuliskan kemarahan Raja Merman kepada Ernesia, terutama kepada Pangeran Arel. Dia adalah biang kerok di balik minusnya anggaran kerajaan Merman. Sampai sekarang, Raja Merman masih pusing dengan kondisi kerajaan, sampai-sampai ia harus minta bantuan kepada kerajaan Holyselnian. Raja Merman menegaskan kalau Pena tidak boleh ketahuan kalau dirinya adalah seorang penyihir spirit. Soalnya beberapa hari lagi kerajaan Holyselnian akan datang ke kerajaan Merman. Ya, mereka akan menandatangani perjanjian bisnis. Jadi, sebagai keluarga kerajaan, Pena ditegaskan kembali untuk tidak berbuat yang mencolok. Lah, udah terlambat. Dirinya malah sudah mengekspos spirit miliknya. Malahan dilatih sama Arel lagi. Waduh dah, gaswat. Saat ini Raja Merman merupakan raja yang beristrikan seorang bangsawan dari kerajaan Holyselnian. Jadi bisa dikatakan kerajaan Merman memiliki hubungan penting dengan kerajaan Holyselnian. Mereka memiliki ratu dari sono gitu ya. Pena sendiri merasa saat ini ratu terlalu dominan untuk mengendalikan kakaknya. Pena berharap kakaknya ini sadar kalau sebenarnya yang berbahaya itu adalah kerajaan Holyselnian. Semoga kakak cepat sadar ya bahwa semua ini hanyalah akal-akalan dari kerajaan Holyselnian. Tapi sepertinya akan susah meyakinkan Raja Merman. Ia sudah dicuci otaknya sama Holyselnian. Apalagi dulu saat Pena kecil, banyak orang yang merasa aneh dengan si Pena yang telah memanggil spirit summon. Ia adalah keluarga kerajaan, tapi memiliki kekuatan demon. Itu sangat dilarang oleh kerajaan, tapi kakaknya selalu menolong dirinya dan menyembunyikan kekuatan spirit summon milik Pena. Akan tetapi, ketika Pena membaca surat terakhir dari kakaknya itu, Pena jadi panik. Ia benar-benar panik, ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh kakaknya itu. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, aku harus segera bertindak. Pena pun berlari kencang, ia mau menemui Arel, ia mau melaporkan sesuatu kepada Arel. Ini gaswat darurat. Arel, tolong aku segera, Arel, tolong kerajaan Merman. Merman dalam bahaya, teriak Arel di ruangan Arel. Arel kaget mendengar teriakan Pena. Ada apa dah? Datang-datang teriak-teriak minta tolong. Pena pun memberikan surat dari kakaknya. Pena ingin Arel membacanya. Arel pun membacanya dari awal hingga akhir. Dan ia langsung terkejut dengan isi surat itu. Emang si Raja Merman itu sekolahnya di mana sih? Kok bisa mau menghancurkan negerinya sendiri? Aku tidak tahu harus berbuat apa, Arel. Aku jadi kesini untuk meminta bantuan darimu, Arel. Kemudian kita diperlihatkan Raja Merman saat ini. Namanya adalah Kena Armit Janil, disingkat Kamil. Raja Kamil sedang bersama istrinya. Ia saat ini sedang dipengaruhi oleh istrinya untuk menjual budak-budak pertanian di kerajaan Merman. Soalnya mereka itu beban negara. Para budak pertanian itu cuma menghasilkan sedikit panen. Mereka tidak layak dipertahankan. Jual saja sama Ratu Nevelnian. Ratu pasti senang dan akan membayar mahal. Dan uangnya bisa digunakan untuk menutupi hutang-hutang dari kerajaan Merman kepada Ernesia. Kamil menuruti semua ucapan dari istrinya. Walaupun banyak bangsawan yang menentang, karena para budak pertanian adalah aset negara yang sangat berharga. Saat ini cuma mereka yang bisa menjadi masa depan kerajaan. Soalnya kerajaan Merman sekarang cuma punya ladang pertanian yang luas. Dan pasti hal tersebut membutuhkan banyak sekali budak pertanian. Alah malah mau dijual. Waduh. Kamil tidak berdaya di hadapan istrinya. Ia cuma iya doang. Buset, kagak guna amat nih raja. Wah, ternyata itu semua adalah rencana dari kerajaan Holyselnian. Bener-bener dah menusuk dari dalam.
Pena bener-bener minta tolong sama Arel, soalnya kerajaannya akan runtuh jika kakaknya melakukan perjanjian ini. Itu bukan solusi tepat, malahan solusi menuju jurang. Ini semua gara-gara kakak iparnya. Ia pasti bersekongkol dengan Ratu Nevelnia. Sepertinya Ratu Nevelnia sudah tidak sabaran lagi. Ia menggunakan jurus terakhirnya. Aku malah tidak menyangka dia akan melakukan hal ini seperti itu dengan cepat. Sepertinya kerajaan Merman memang sedang dicaplok sama Holy Selnian. Walah-walah, malahan kau pasrah saja, Pena. Waduh, dan gimana sih Arel malah disuruh pasrah? Pena jadi bingung mendengar ucapan Arel itu. Pena Armit Janil, kau itu putri dari keluarga Jamil, keluarga kerajaan Merman. Aku adalah Pangeran Ernesia. Kerajaan kita telah bermusuhan sudah 100 tahun lebih. Dan sekarang kerajaan Merman mau runtuh. Justru itu keuntungan bagi kami Ernesia. Waduh, dah diomongin seperti itu, Pena langsung kincep. Memang bener sih, mereka adalah musuh. Masa musuh membantu musuh? Kan lucu ya. Tapi kita semua berhubungan dengan ini. Walaupun kerajaan kita bermusuhan, tapi kita memiliki musuh yang sama, yaitu kerajaan Holy Selnian. Dulu saat aku bertemu dengan Ratu Nevelnian, Salamander Cele memberitahuku kalau Ratu Nevelnian adalah wujud manusia yang berbahaya. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku yakin dia bukan wanita baik-baik alias berbahaya. Lah, terus apa untungnya jika aku Pangeran Ernesia membantu Merman? Kan kalau dibiarkan bakal menguntungkan Ernesia, karena Merman bubar kan jadi untung gitu ya. Pangeran Arel, mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa. Tapi ketika status putri kerajaan kembali kepadaku, maka kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Aku jamin itu, perdaganganmu akan dibuka kembali di kerajaan Merman. Lah, percuma sekali dah. Kalau dagang mah, banyak kerajaan lain yang mau dagang sama gue. Walalah, emangnya cuma Merman doang yang menguntungkan bagi Arnesia. Tidak hanya itu, Arel, jika kau membantuku, maka aku akan berikan seluruh jiwa ragaku padamu. Buset tuh cewek ngomong apa dah? Malahan menyerahkan seluruh jiwa raganya. Waduh, bikin Arel ngelak itu dada. Setelah ngomong mau menyerahkan jiwa raganya kepada Arel, Pena langsung kena mental. Pena memang menyukai Arel, tapi ia masih bocil belum siap untuk adu tumbuk sama Arel. Waduh, dah gaswat. Dengan muka jeleknya, Arel langsung senyum bak kesambet demon. Waduh, muncul lagi muka jeleknya Arel. Arel mengatakan kalau dari kemarin Arel sudah menolong Pena. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk menerima bayarannya. Waduh, 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 gaswat. Mendengar itu, Pena langsung shock berat. Ampun dah, malahan diseriusin. Buset, gimana ini dah? Pena langsung nangis melihat muka Arel yang meniru Sugar Daddy. Waduh, waduh, malahan makan tapi malahan dijitak. Kau ini bener-bener polos dan naif. Mana ada omongan kayak gitu dianggap serius. Gue ini Arel, bukan Sugar Daddy. Waduh dah, diperlakukan seperti itu, Pena jadi marah. Ia sangat-sangat marah. Ia bener-bener marah. Arel pun dilempari buku, botol, dan lain-lain. Pena kesal banget sama si Arel. Si Arel gak peka dah jadi pria. Udah, jangan gitu, jangan marah, jangan. Taruh itu, taruh. Itu teko bahaya, kena kepala benjol nanti. Buset dah, beneran sedang megang teko. Mau dilempar ke Arel itu dah. Bahaya itu mah. Arel pun mendekati Pena. Arel mengatakan kalau semuanya sudah dipersiapkan untuk melawan kerajaan Holy Selnian. Dan yang akan berperan penting adalah Pena Armit Janil. Makanya dari awal Arel sudah memberikan pelatihan kepada Pena tentang menguasai spirit summon, dan sekarang saatnya untuk membalas perbuatan dari kerajaan Holy Selnian. Aku dari kemarin sudah merasa gelap banget dengan keadaan kerajaan saat ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka yang sok suci. Aku mau hidup tenangku kembali lagi. Bakalan gue selesaikan dalam satu langkah. Kau ikut saja rencanaku, Pena. Tapi ada satu syarat yang ingin aku minta kepadamu. Waduh, satu syarat? Pena bertanya, syarat apa itu? Ya sederhana saja sih, aku cuma perlu izin dagang dari kerajaan Merman. Soalnya Merman memblokir semua jalur dagangku. Aku mau ke depan Merman menjadi mitra dagang Ernesia. Jadi jalur distribusi perdagangan Ernesia jadi lebih singkat dilakukan. Lah aku kira apa, ternyata cuma nyari duit lagi. Itu mah gampang, ucap Pena.
Oh, apakah benar seperti itu? Ucap Arel mode ngondek. Dan mau kita tinggalin dulu mereka berdua. Scene pun berpindah. Di panti asuhan kerajaan Holy Selnian. Di situ banyak bocil yang bermain dan mereka sedang bermain dengan saintis Nevelnian. Wah, sepertinya mereka bahagia sekali kedatangan saintis Nevelnian. Kebahagiaan terpancarkan dari wajah mereka itu ya. Kemudian ada seorang anak panti yang mendatangi saintis dengan malu-malu kucing. Saking malunya, ia sampai kesandung. Waduh, dah jatuh tuh bocil. Saintis pun menolongnya dan ia melihat ada luka di kaki bocil itu. Neville-nya pun mengeluarkan sihir penyembuhan miliknya. Si bocil kaget karena lukanya langsung sembuh. Wah, mantap banget. Kau harus hati-hati ya. Lukamu sudah sembuh sekarang. Kedepannya kau harus hati-hati lagi ya. Terima kasih, saintis. Terima kasih. Kemudian ada seorang pelayan muncul. Pelayan itu mengatakan kalau dirinya minta maaf karena ia tidak mendidik anak panti dengan baik. Ia malah ceroboh. Wah, jangan begitu. Panti asuhan ini akan aku bangun dengan biaya kerajaan Holy Selnian. Semuanya ditanggung oleh kerajaan. Jadi sudah selayaknya mereka yang kurang beruntung ini akan mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kita. Mendengar itu, si pelayan langsung berbinar-binar. Ia sangat menyukai saintis Nevelnian karena saintis selalu peduli dengan anak yatim piatu. Sungguh saintis yang memiliki hati yang mulia. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Tolong jaga mereka untukku. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu panti asuhan kerajaan ini. Siap, terima kasih saintis. Kemudian saintis kembali ke kerajaan. Ia menaiki kereta kuda. Di dalam kereta kuda itu ia tampak kecapean. Gak hanya capek sih, tapi pusing malahan. Gimana gak pusing? Pelayan Nevelia mengatakan kalau dana kerajaan hampir 80% digunakan untuk membiayai 100 panti asuhan di kerajaan Holy Selnian. Dana itu hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan panti asuhan. Duh, puyeng banget dah. Mana jumlah anak yatimnya bertambah lagi gara-gara perang 3 negara kemarin. Jadinya pendanaan membengkak. Ia harus segera mengatasinya. Dan lagi, pertanian di kerajaan Holy Selnian selalu gagal tiap tahunnya. Ini gara-gara wilayah Holy Selnian berdekatan dengan benua kegelapan. Jadinya lahan pertanian mereka sering diserang monster. Inilah kenapa kerajaan Holy Selnian butuh penyokong dana dari kerajaan lain supaya keberadaan mereka bisa bertahan, tidak runtuh. Jualan agama memang yang terbaik bagi Holy Selnian. Ratu Nevelian mengatakan kalau para investor sudah berdatangan dan siap menyokong dana dengan kerajaan Holy Selnian, dan yang penting, doa-doa mereka didengar oleh Dewa Zelnian. Padahal kan cuma kedok doang ya, siapa itu Zelnian? Dia cuma spirit yang dulu dihadirkan oleh para leluhur, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu kalau penganut Dewa Zelnian sudah dibelomboni alias dibohongi gitu. Mereka iya-iya aja. Apalagi kalau yang ngomong itu saintis, mereka seperti hewan ternak yang menuruti peternaknya. Dan sekarang tinggal Arel sebagai penghalangnya dan juga Kamil. Ia adalah hewan ternak yang siap untuk dipanen. Apakah Nevelia bisa panen dengan kerajaan Merman atau si Arel bakal menggagalkan panennya? Kita lihat saja siapa yang menang itu ya. Tapi aku yang harus menang. Jika aku kalah, lenyap sudah kerajaan Holy Selnian. Merman harus memenuhi kontraknya. Para budak pertanian Merman harus menjadi milik Holy Selnian. Karena dengan itu, wilayah luas yang dimiliki Merman dapat aku kuasai sebagai lahan pertanian. Kerajaan Holy Selnian tidak akan kekurangan makanan lagi. Kita akan makmur. Walaupun pada akhirnya aku akan menjadi pemimpin yang buruk di mata dunia, tapi itu sepadan. Aku akan memenangkan pertarungan ini. Ya, bagaimanapun caranya, aku harus menang. Kemudian kita kembali ke Arel. Saat ini Arel mendapatkan laporan dari bawahannya. Laporan itu mengenai pergerakan Holy Selnian di kerajaan Merman. Banyak pendeta yang sudah sampai di kerajaan Merman. Sepertinya kesepakatan akan segera dimulai. Lah, bener-bener si Nevelian gak sabaran. Saat ini, ia seperti orang yang melihat anak-anak main-main. Ia menikmati itu. Aku tidak akan membiarkannya. Rencananya akan aku gagalkan. Siap-siap saja untuk runtuh Nevelian. Sin pun kembali berpindah ke posisi Pena. Pena saat ini sedang pergi diperintah oleh Arel. Ia menaiki kereta kuda, tapi kereta kudanya dihadang sama bandit. Ada 3 orang bandit itu yang mau mengambil barang-barang dari kereta kuda itu.
Pak Kusir mohon ampun, ia cuman kurir, bukan pemilik barang ini. Jadi ia mohon diampuni saja, jangan disakiti. Akan tetapi si bandit mengeluarkan senjatanya. Itu senjata yang dilapisi oleh aura. Wah, kayaknya hebat juga tuh bandit. Si bandit pun melemparkan senjata aura itu dan menancap di kereta kuda. Cukup sampai di situ, teriak Pena, dan tung. Semburan api dikeluarkan oleh Pena. Itu membuat ketiga bandit kaget. Dan terlihat Pena dan Cele datang. Mereka berdua akan melawan bandit itu. Lah, cuman cewek sama kadal. Siapa kau, wah? Kenapa kau menyerang kami? Aku Pena, ini guruku dia. Kami akan mengadilimu. Bandit malas yang sukanya merampas milik orang lain. Waduh, waduh, buset dah mengadili. Emang pengadilan. Waduh, waduh, aneh bener nih cewek. Bertobatlah bandit sebelum kami mengadilimu. Buset beneran, kami tidak peduli. Kami ini bandit. Kerjaan kami memang mengambil harta orang lain, terutama harta pejabat yang makan uang rakyat. Ura! Para bandit pun menyerang Pena. Mereka menggunakan senjata aura untuk melawan Pena. Tapi si bandit langsung kaget, soalnya Pena membawa banyak sekali kadal merah. Waduh, waduh. Banyak banget itu, bakal jadi sate itu mah. Salamander Cele langsung menyemburkan sihir apinya, dan itu mengarah ke para bandit. Para bandit tidak gentar, ia malah sudah bersiap dengan pedang aura miliknya. Ia sangat pede kalau pedangnya itu bisa menahan sihir api milik Salamander Bocil. Akan tetapi, buset, malahan hancur dah. Wadidaw, kaswat, malahan pedangnya hancur, bos. Si bandit malah ketakutan, soalnya kekuatan sihir satu salamander sudah membuat besi langsung hancur. Gimana kalau 10 salamander itu? Waduh, waduh, kaswat. Bisa jadi abu ini para bandit. Dan ternyata bener, puluhan salamander langsung mengeluarkan skill air terjun magma. Mereka menyemburkan api secara bersamaan, dan hasilnya Anda bisa lihat sendiri itu. Kasian banget banditnya. Waduh dah, nggak tega ngomongnya. Cuman bandit kan, harusnya kan para pegawai negara yang makan duit rakyat digituin ya. Baru mantap itu bro. Si pedagang pun sudah aman, ia bersyukur sekali sudah bebas dari para bandit. Ia pun berterima kasih kepada penumpangnya, yang ternyata seorang penyihir yang hebat. Akan tetapi, lah kosong, udah nggak ada orang sama sekali. Udah pergi apa ya? Kemudian di posisi Pena dan dia, Pena merasa capek. Ia capek bukan karena melawan bandit, tapi menunggu bandit semalaman. Malah baru muncul. Rasanya udah pegelinu ini, berada di dalam kereta seharian, hanya untuk menunggu para bandit itu. Apalagi Pena merasa pusing, karena seharian berada di kereta kuda, wadidaw. Dan ternyata, ini adalah misi yang diberikan oleh Arel. Arel memberi misi kepada Pena untuk muncul di area umum sebagai penyihir spirit. Ubah persepsi masyarakat tentang spirit. Spirit itu bukan demon, melainkan makhluk jenis roh yang bisa membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Arel mengatakan kalau Pena harus mengubah pandangan masyarakat terkait spirit itu demon. Itu adalah ajaran agama Holy Selnian. Jadinya ajaran itu harus kita patahkan. Pena bertanya, apakah dengan menggunakan spirit dan menunjukkannya kepada masyarakat, itu dapat mengubah persepsi masyarakat terkait dengan spirit? Ya tentu saja bos, yang penting gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk menyelamatkan orang lain. Seperti spirit airmu itu yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Aku yakin dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, maka spirit akan mulai dikenal oleh masyarakat umum, ucap Arel dengan penuh percaya diri. Tapi sekarang Pena merasa kecapean. Pagi sampai siang harus bantu-bantu orang sakit. Malam harus cari bandit. Buset dah, gak ada istirahat. Pena ingin rebahan di kamar. Tapi dia memberitahu Pena kalau dulu sebelum gabung Pangeran Arel, dia malah lebih parah lagi dari Pena. Setiap hari nggak makan, harus berburu dulu baru bisa makan, ketemu bandit setiap hari. Kehidupan Pena sekarang mah lebih baik daripada dirinya dulu.
Maafkan aku baru pertama kali melakukan hal seperti ini dia, maafkan aku guru dia. Yap, nggak apa-apa, tapi setidaknya jangan setiap hari mengeluh ya. Kau harus berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan misi dari Pangeran Arel. Kalau tidak, kau akan dalam bahaya, ucap dia dengan nada dingin. Siap guru dia, siap. Aku akan lebih semangat lagi. Tolong jangan bermuka dingin seperti itu. Aku jadi insecure. Kita harus berwajah ceria dan anggun layaknya wanita terhormat sambil menunjukkan sihir kita yang cantik. Itu akan diingat terus oleh warga yang selalu kita bantu. Udah jangan berkhayal terus, ucap dia dingin. Buset dah nih cewek gak bisa diajak ngobrol bareng. Kemudian scene dipercepat 1 minggu kemudian. Saat ini warga Ernesia sedang dihebohkan dengan penyihir yang bisa memanggil kadal dan menyemburkan api. Penyihir itu membantu para pedagang dari bandit-bandit gunung. Ada juga warga yang melihat banyak air yang hidup, yang mana mereka menyembuhkan para pasien yang terkena wabah penyakit. Ada juga warga desa yang dibantukan untuk membuat jembatan yang roboh. Walaupun itu jembatan sementara, tapi itu membantu sekali karena semua warga desa menggunakan jembatan itu. Bahkan saat itu, para bangsawan dan para pedagang membicarakan rumor tentang penyihir spirit yang membantu warga Ernesia. Sayangnya, para warga belum tahu siapa identitas dari si penyihir spirit ini. Ia masih menjadi misteri. Yang jelas, para warga yang menemuinya, mereka akan memanggil penyihir itu dengan sebutan penyihir penyelamat. Kemudian di posisi Arel, sekarang Arel sedang bersama dia. Dia sedang melaporkan tentang misinya menemani Pena dalam menyebarkan rumor positif kepada masyarakat Ernesia terkait dengan penyihir spirit. Dan sekarang Arel sedang menyiapkan rencana kedua. Arel sedikit pusing karena ia harus merogoh kantongnya lagi. Padahal kantong pribadinya sudah menipis, malahan digunakan lagi, wadidaw. Dan rencana Arel yang kedua adalah membuat buku bergambar. Ini ditujukan kepada anak-anak. Ya, Arel menyebar buku bergambar itu secara gratis. Dan buku gambar ini bercerita tentang putri si penyihir spirit. Para bocil pada seneng itu dah. Tapi dompet Arel menjerit. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti cari duit lagi. Yang penting sekarang kita harus masuk ke tahap ketiga. Tahap terakhir dari rencana ini. Setelah ini, kita akan langsung menyerang. Kemudian scene berpindah di kerajaan Merman. Saat ini Raja Kamil sedang menemui Ratu Nevelnian. Mereka mau membuat kontrak bisnis jual beli budak pertanian. Raja Kamil berterima kasih kepada Ratu Saintis Zelnian karena mau repot-repot datang ke kerajaan Merman dan membantu keuangan Merman. Ini semua demi rasa kemanusiaan kami untuk membantu saudara jauh kami yang mulia Raja Merman. Jadi kita di sini hanyalah saling membantu Raja Merman, ucap Nevelnian. Kontrak pun sudah dibuat dan sekarang tinggal ditandatangani saja. Nevelnian merasa dirinya sudah menang. Dengan tanda tangan kontrak ini, maka pertanian Holyselnian akan meningkat. Merman akan bergantung pada kerajaan Holyselnian. Mereka akan menjadi penganut setia ajaran Holyselnian. Raja Kamil pun siap untuk menandatangani kontrak tersebut. Walaupun Raja Kamil tidak menginginkannya, tapi Raja Kamil tidak punya pilihan lain. Ini demi melunasi hutang-hutangnya kepada kerajaan Ernesia, musuh bebuyutan Merman. Akan tetapi, Raja Kamil tidak jadi menandatangani kontraknya, soalnya ada pelayan yang datang dengan berita yang sangat penting. Pendeta Zelnian yang datang pertama langsung gercep. Ia memberitahu Saintis Nevelnian terkait berita penting tersebut. Beritanya adalah Putri Pena Armid Janil atau adik dari Raja Merman, Kemal Amil Jarnir, telah mengumumkan diri bahwa dirinya adalah seorang penyihir spirit. Buset, apa yang dipikirkan oleh bocil cewek itu? Nevelnian panik. Ini sangat mencengangkan dan ia langsung paham kalau ini adalah ulah si Arel. Buset dah, baru mau sukses tapi malah udah kayak gini. Kemudian pindah scene di posisi Pena beberapa jam sebelum Raja Kamil dan Nevelnian bertemu. Pena saat ini mau press conference. Ia ditemani Arel yang sudah dandan layaknya pangeran. Wah, ganteng juga ya. Ketika mau press conference, malahan Pena gugup itu ya. Ia deg-degan.
Ya gimana lagi, ini pertama kalinya ia mau berbicara di depan banyak orang, di depan orang-orang penting lagi. Buset dah, malu banget ini. Tapi Arel meyakinkan Pena kalau Pena serius untuk menolong kerajaannya dari ancaman kerajaan Holy Selnian, maka Pena harus berani, Pena harus tampil sesuai yang diajarkan oleh Arel. Jadi pergilah dan ungkapkan semuanya kepada dunia. Pena pun sampai di depan para bangsawan. Ada juga itu para pedagang. Mereka sedang menunggu kedatangan putri Pena. Pena pun menjelaskan kalau awalnya dirinya datang ke Ernesia sebagai tawanan perang. Tapi ketika ia berada di Ernesia, ia malah diperlakukan baik oleh semua orang di sini. Bahkan ia diajari banyak hal oleh Pangeran Arel. Termasuk di dalamnya adalah pelajaran mengenai spirit. Wah, para warga jadi penasaran. Spirit apa maksudnya? Kemudian dengan kekuatannya, Pena memunculkan salamander cele dan golem kecil colo. Mereka dipanggil sebagai bukti bahwa Pena adalah penyihir spirit. Wah, semua yang ada di situ kaget. Termasuk mata-mata dari Holy Selnian. Ia kaget karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Buset dah, Pena pun menjelaskan kalau dirinya sebenarnya adalah penyihir spirit. Kemampuannya ini sudah ia punyai sendiri dari kecil. Ibunya saat itu selalu melarang Pena untuk mengeluarkan spirit miliknya. Karena semua itu bertentangan dengan ajaran Holy Selnian yang dianut oleh kerajaan Merman. Sampai-sampai ibunya harus pindah alam karena ia selalu melindungi Pena yang saat kecil tidak bisa mengontrol sihir spirit miliknya. Tapi berkat Pangeran Arel yang telah mengajarinya pengendalian spirit sihir, sekarang ia sudah menguasai sihir spirit dengan sempurna. Bahkan Pena sudah mencapai penyihir tingkat menengah. Aku dulu yang selalu hidup dalam kekangan, dalam kurungan, dalam kesepian. Sekarang aku di Ernesia, aku malah mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, mendapatkan keluarga. Karena mereka yang ada di sini membantuku untuk berkembang. Bahkan rakyat Ernesia sangat baik terhadapku. Jadinya aku membantu mereka. Mereka terkena wabah penyakit menular dan aku tidak bisa membiarkan hal tersebut. Oleh karena itu, aku mau mengatakan bahwa sihir spirit bukanlah demon. Sihir spirit merupakan manifestasi sihir layaknya asosiasi penyihir menara. Kami tidak memiliki perbedaan. Kami hanyalah seorang penyihir pemanggil roh spirit. Jadi, di sini aku, Pena Armid Jabil, mengatakan, aku mengutuk ajaran Holy Selnian yang mengatakan bahwa sihir spirit itu demon. Aku ingin mereka kerajaan Holy Selnian mempertanggungjawabkan ajaran mereka yang merendahkan para penyihir spirit. Aku yakin banyak di benua ini yang memiliki kemampuan sihir spirit, tapi mereka tertindas gara-gara ajaran aneh dari Holy Selnian. Maka pertanggungjawabkan ajaranmu itu, Holy Selnian, karena kami hanya seorang penyihir, bukan demon. Buset dah, press conference yang dilakukan oleh Pena membuat kakaknya langsung shock berat. Ia ketahuan oleh Holy Selnian gitu ya, kalau adiknya adalah seorang penyihir spirit. Waduh, gagal ini mah hubungan antara Holy Selnian dan Merman. Dan lagi, Nevelian menjadi marah besar. Ia tidak menyangka Arel bakal menggunakan Putri Pena sebagai senjatanya. Waduh, gas banget. Nevelian salah perhitungan. Ia gagal mengantisipasi serangan Arel. Waduh, gaswat bos. Tapi sayangnya bersambung bos. Waduh, padahal udah klimaksnya ini malah bersambung. Waduh. Oke bos, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton alur cerita lainnya ya bos. Wibu Center sudah banyak banget ceritanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Capcus.